Ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Abdun Naham. Abdullah bin Abdun Naham ini cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Nabi. Hingga ketika Rasulullah itu hijrah, Abdullah bin Abdun Naham nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Pisah dengan Nabi itu seperti pisah jasad dari ruhnya. Hingga akhirnya beliau memutuskan untuk mati-matian hijrah. Karena ini dilarang sama kaumnya. Abdullah, kalau kamu hijrah sama Nabi Muhammad, kamu akan saya bunuh. Kamu akan saya bunuh. Maka dia takut, dan Rasulullah mengatakan yang mendapatkan ancaman dari kaumnya jangan hijrah, tunggu waktu yang tepat. Tapi Abdullah bin Abdun Naham gak bisa pisah dari Nabi. Cintanya kepada Allah dan cintanya kepada Rasulullah. Akhirnya Abdullah nekat, bah mati, bah sembarang kali tak lakoni. Sing penting kula saged kumpul kali Kanjeng Nabi. Suatu malam nekat Abdullah bin Abdun Naham keluar dari rumahnya, membawa bekal. Onta itu dipenuhi dengan mas-masan yang dia miliki, bajunya semua dibawa. Wis hijrah selama-lamanya bersama Nabi Muhammad. Tapi di tengah jalan, rupane keinginan hijrah ini terdengar oleh kaumnya. Pas keluar dari kota Makkah, sudah dihadang oleh orang-orang kafir. Mengatakan kepada Abdullah, mau kemana Abdullah? Saya mau pergi kemana? Kau bawa semua barangmu, pasti kau mau hijrah sama Nabi. Kau tidak mendengar perkataan kami? Maaf, kami akan bunuh engkau saat ini. Kemudian kata Abdullah, wahai kaumku, kalian ini mau apa sih dari saya? Yang kalian mau ini dari saya ini apa? Saya ya bukan orang pinter, saya juga bukan orang yang terpandang, saya orang biasa. Kalau mau harta saya PNKB. Hartaku saya bawa saat ini, mas-masanku, semua yang aku miliki ambil untukmu, PN. Rumahku yang aku tinggal ambil untukmu. Kemudian kata seorang di antara mereka, ya udahlah, mungkin itu semua lebih berharga daripada Abdullah. Akhirnya gini aja, kau mau hijrah? Iya, monggo kau hijrah, tapi tinggalkan semua hartamu, bahkan baju yang kau pakai lepas, sisakan hanya 2 helai baju, seperti kain ihram, satu di bawah, satu di atas, dengan itu kau pergi. Kata Abdullah bin Abdun Naham, kalau itu yang kalian inginkan, demi aku bisa berjumpa dan kumpul sama Rasulullah, saya lakukan. Kudanya dilepas, kendaraannya diberikan, emasnya diberikan, rumahnya diberikan, hanya dengan 2 helai. Akhirnya berangkatlah Abdullah bin Abdun Naham sampai menuju kota Madinah. Panjang ceritanya sampai ke kota Madinah. Ketika sampai kota Madinah, Rasulullah mendengar kabar kedatangan beliau. Beliau jemput. Ketika dijemput di depan kota Madinah, dilihat hanya dengan 2 helai kain. Hingga akhirnya Rasulullah memberi laqab dan julukan kepada Abdullah bin Abdun Naham dengan julukan Ya Dzal Bijadain, wahai orang yang memakai 2 helai baju. Kemudian Dzul Bijadain masuk kota Madinah, hidup bersama Rasulullah, sudah terobati rindunya kepada Nabi. Hidupnya kalau tadi di Makkah mungkin dengan kenikmatan rumah dan harta dan segalanya, tapi sekarang hilang semua, habis semuanya demi Nabi Muhammad SAW. Dzul Bijadain hidup bersama Rasulullah hari demi hari sampai peperangan demi peperangan, hingga datanglah ajal Dzul Bijadain. Ketika datang ajal Dzul Bijadain, ketika itu Rasulullah masih hidup, Nabi Muhammad ikut mengubur jasad Dzul Bijadain. Ketika sesampai di liang lahat, ketika mengantarkan Dzul Bijadain, sahabat ketika itu mau turun ke liang lahat, Rasulullah mengatakan, jangan, biar aku sendiri yang turun untuk Dzul Bijadain. Rasulullah sendiri yang turun mengantarkan jenazahnya Dzul Bijadain. Kemudian diangkat, dipeluk jenazah tersebut. Para ulama mengatakan, demi Allah, tidak ada seseorang yang punya kemuliaan seperti kemuliaan Dzul Bijadain saat itu. Karena apa? Jasadnya disentuh oleh seseorang yang paling mulia di muka bumi ini, yaitu baginda Muhammad SAW.
dipegang jasadnya, akhir kehidupannya di dunia bersentuhan tangannya Nabi Muhammad dengan jasadnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini ulama mengatakan mana yang lebih afdal, Mekah atau Madinah? Ada yang bilang Mekah, ada yang bilang Madinah. Tapi ulama sepakat. Al-Imamul Qastalani beliau mengatakan paling afdalnya tempat di muka bumi ini tanah yang bersentuhan dengan jasad Nabi Muhammad. Kuburan Nabi Muhammad, kalau Madinah mungkin kalah daripada Mekah, tapi kalau tanah yang bersentuhan dengan jasad Nabi, mutlak ulama mengatakan itu paling afdolnya buk'ah di dunia ini. Saat itu jasadnya Dzulbijadain paling afdolnya jasad karena bersentuhan dengan Nabi Muhammad. Setelah diletakkan, ulama itu yang namanya sahabat sampai iri, ya Allah, nikmatnya Dzulbijadain saat ini bersentuhan dengan Nabi Muhammad di akhir hidupnya. Kalau seorang yang pernah mencintai Nabi Muhammad, kemudian pernah memeluk Rasulullah, kemudian pernah bersentuhan tangannya dengan punggung Nabi Muhammad, Rasul mengatakan, jasadmu yang menyentuh punggungku tidak akan disentuh api neraka. Maka bagaimana dengan Dzulbijadain? Maka Dzulbijadain ketika itu diletakkan jasadnya, hadirin, nggak cukup sampai situ kemuliaan Dzulbijadain. Setelah diletakkan, Dzulbijadain mengangkat, Rasulullah mengangkat kedua tangannya. Ini Dzulbijadain di kaki Rasulullah. Beliau mengangkat kedua tangannya dan disaksikan oleh para sahabat di mana Dzulbijadain beliau berdoa kepada Allah dengan mengatakan, Allahumma rda an Dzulbijadain fa inni amsaitu bihi radin. Ya Allah, ridhoilah Dzulbijadain karena saat ini, di sore hari ini aku ridho kepada Dzulbijadain. Hadirin, kemuliaan mana yang mampu mengungguli kemuliaan Dzulbijadain? Meninggal jasad disentuh Nabi, meninggal disaksikan keridhoannya oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi ingat, apakah Dzulbijadain akan menggapai kemuliaan ini kalau di malam tersebut dia lebih eman, lebih sayang, lebih cinta harta, rumah, jabatannya daripada Rasulullah? Kalau malam itu Dzulbijadain lebih cinta hartanya, tidak akan mendapat kedudukan ini. Kalau malam itu Dzulbijadain lebih cinta jabatannya, kenikmatan hidupnya daripada Nabi Muhammad, demi Allah tidak akan mendapatkan kemuliaan tersebut. Begitu pula kita saat ini di dunia. Kalau kita lebih cinta harta kita dari Nabi Muhammad SAW, kita nggak punya kemuliaan apa-apa, hadirin. Kapan Nabi akan ridho kepada kita? Kalau kita masih sibuk dunia kita tinggalkan Nabi Muhammad. Kita sibuk dengan dunia, kita bahkan lupakan, tinggalkan kewajiban beliau Nabi Muhammad. Maka itu yang membuat kita ini nggak jadi soleh, karena kita lebih cinta dunia daripada Allah dan Nabinya Muhammad SAW. Orang-orang sebelum kita, mereka lebih mencintai Allah dan Nabinya daripada beliau Rasul, daripada dunia dan segala isinya. Maka itu ayo kita kikis dari hati kita cinta dunia agar kita menjadi orang yang soleh. Amin ya Rabbal Alamin.